Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai spatial test, yaitu pilih salah satu gambar yang tidak sesuai dengan gambar-gambar berikutnya atau yang lainnya. Langsung saja. Di soal nomor pertama ini kita melihat ada 3 buah garis yang ada anak panahnya, B juga ada, C ada, D ada. Nah, untuk mencari yang tidak sesuai dengan gambar yang lainnya, itu kita bisa cermati lebih dalam lagi. Yang mana pilihan A ini garisnya sama dan panahnya juga sejajar ya teman-teman, sejajar. Sedangkan yang B ini yang satu ini agak naik, yang ini di bawah, dan yang ini lebih naik lagi. Kemungkinan besar ini salah. Lalu yang C sendiri ini panjangnya yang pertama segini, yang kedua panjang, yang ketiga menengah. Ini juga kemungkinan besar salah. Terus yang D ini pendek, ini panjang, ini panjangnya setengah dari yang ini, lebih panjang. Ini lebih panjang dari ini. Ini juga kemungkinan besar salah. Setelah kita lihat dari nomor 1 A, B, C, D, kemungkinan besar jawaban yang benar adalah A. Kenapa begitu? Kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini 3 anak panahnya itu sejajar. Di sini beda. Di sini lebih beda. Di sini juga jauh berbeda. Nah, kita pilihnya yang A ya. Oke, yang kedua kita bisa lihat nomor 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4 garis dengan anak panah yang sama. Panahnya ada 4 juga. Lalu yang B ini juga 4 garis, panahnya juga sama, keempat-empatnya ada panah yang sama. Yang C ini juga 4 garis, 1, 2, 3, 4, panahnya juga ada semua, 1, 2, 3, 4. Ini maaf, ini terlalu mepet, ini juga panah. Dan yang D ini juga ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-limanya pun juga ada anak panahnya juga. Nah, kita bisa tentukan mana yang beda dari semuanya ini. Ketika kita cermati ulang, yang A ini anak panah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini kalau dilihat ini sepertinya berpola zigzag ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Yang B ini bawah, atas, atas, bawah. Oke. Yang C kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Yang D kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Setelah kita lihat lagi, sepertinya ada pola yang berbeda di yang B ya teman-teman. Karena apa? Yang lainnya itu zigzag kanan kiri kanan kiri, C juga kanan kiri kanan kiri, D juga kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, bedanya ini ada di B. Karena apa? Ini dia bawah, atas, harusnya bawah lagi baru atas. Nah, yang di B ini berbeda karena dia dari bawah ke atas, kemudian atas lagi baru bawah. Nah, kita bisa coret yang B atau lingkari yang B karena ini yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini kita bisa lihat pertama lingkaran besar, lingkaran menengah, lalu lingkaran kecil. Yang B itu ada kotaknya besar atau persegi, lalu perseginya mengecil, lalu di sini juga perseginya mengecil. Maaf, ini agak panjang, harusnya juga persegi. Jadi dia besar, kecil, mengecil lagi. Sedangkan yang C ini sendiri segitiga bagian luar besar, lalu di tengah agak mengecil, lalu berikutnya yang di tengah-tengah itu sangat kecil. Oke.
Yang selanjutnya, nah ini selanjutnya itu ada di D. D itu garisnya harusnya persegi panjang, cuman di sini tidak lengkap. Lalu di sini ada persegi panjang lengkap, dan di tengahnya ada persegi panjang juga lengkap. Kemungkinan besar ini yang salah atau yang berbeda dari yang lainnya, yaitu D. Kenapa demikian? Soalnya sudah terlihat di sini garisnya tidak ada yang putus, di sini juga tidak ada yang putus. Nah, di D ini sendiri ada garis yang hilang atau putus. Jadi ini lebih mudah dari yang tadi, lalu kita pilih yang D saja. Oke, nah yang berikutnya nomor 4. Kita bisa lihat bareng-bareng. Nomor 4 itu yang A itu segitiganya di dalam persegi panjang ada 2, 1, 2. Yang keempat itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu yang C itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang D itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cobalah cari gambar yang berbeda dari yang lainnya, satu yang berbeda dari yang lainnya. Ketika kita lihat bareng-bareng, di sini sama-sama segitiga semua, tapi ada yang berbeda nih di yang C. Nah, karena apa? A itu segitiganya ada 2, B itu ada 4, D itu ada 6. Nah, 2 ini angka genap, B juga genap 4, B juga genap 6. Nah, yang beda sendiri C. Karena apa? C itu adalah 5. 5 itu bilangan ganjil. Nah, maka dari itu kita pilihnya yang C karena yang berbeda dari yang lainnya. Oke, untuk soal yang selanjutnya, nomor 5 ini ada gambar segitiga siku-siku, ada 3 biji. Lalu di B ini ada bintang, ada tanda plus, tanda plus. Lalu di sini ada anak panah 3, garis, 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 anak panah, anak panah, anak panah. Dan yang D itu ada garis ke bawah dan ada anak panahnya. Garis ke bawah ada anak panah, garis bawah ada anak panah, garis bawah ada anak panah. Ketika kita lihat dan cermati bareng-bareng, nomor 5 ini sama-sama memiliki 3 item yang sama nih, 1, 2, 3, ini itemnya sama. Nah, kalau kita lihat bareng-bareng, di B ini itemnya ada yang berbeda. Kalau ini sama, ini itemnya sama, ini itemnya sama, harusnya ini juga. Ini harusnya juga angka tambah atau plus. Nah, di sini di sini bintang, lalu ada tanda plus, tanda plus. Nah, di sini berbeda dari yang lainnya nih. Nah, lalu kita pilih yang B. Gitu. Selanjutnya, nomor 6. Kita juga harus memilih dan memahami soal-soal ini. Nah, lebih detail kita coba nih, garis bawah panah, garis bawah panah, garis bawah panah. Oke. Yang B tanda plus, tanda plus, tanda plus. Oke. Yang C X, X, X. Oke. Yang D Y, Y, Y. Nah, kalau kita cermati bareng-bareng, ini ada yang berbeda, yaitu ada yang berbeda di A. Kenapa begitu? Karena A ini garisnya ke bawah, anak panah ke kanan, ke bawah, anak panah ke kanan, ke bawah, anak panah ke kiri. Nah, kalau dilihat semuanya, D, C, B ini sama semua bentuknya. Yang berbeda A. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, yang berikutnya nomor 7. Kita bisa lihat dulu soal-soalnya di sini atau jawabannya nomor 7. Soal nomor 7 jawabannya ada A, B, C, D. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini kalau kita lihat ada bentuk cekungan dan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Di sini juga cekung ke atas, cekung ke bawah. Di sini juga ada cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah.
Oke, semua memiliki cekungan yang sama dan garis yang sama. Lalu kita dalami lebih lanjut lagi terkait soal ini. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, di setiap A, B, C, D ini ada cekungan masing-masing dan jumlahnya ada yang sama, ada yang berbeda. Kenapa begitu? Bisa kita lihat yang A ini cekung ke atasnya ada 3, lalu cekung ke bawahnya ada 2. Di sini yang B cekung ke atasnya ada 3, cekung ke bawah juga ada 3. Yang C cekung ke atasnya ada 3, lalu cekung ke bawah ada 4. Kemudian yang C 3 dan 4, lalu yang D cekung ke atas itu ada 3, cekung ke bawah ada 4. Oke, jadi sama ya, C sama D. Kemungkinan besar ini salah karena sama mereka. Kalau kita lihat lagi polanya, di sini cekungnya 3, atas cekung 3, bawah cekung 2, atas cekung 3, bawah cekung 3, atas cekung 3, bawah cekung 4, atas cekung 3, bawah cekung 4. Oh maaf, ini salah, harusnya 4. Nah, kalau kayak gini kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, di setiap atas dan bawah itu berbeda jumlahnya. Nih, 3 dan 4, 4 dan 3, 4 dan 3, 3 dan 3, 2 dan 3. Nah, bisa kita pahami lagi soalnya ini yang berbeda dari yang lainnya, yaitu yang B. Nah, karena yang lain 32, 34, 34, di sini sama jumlahnya 3 dan 3, jadi yang B. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 8. Kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini ada kotak, di dalamnya itu ada lingkaran, lalu ada segitiga. Kemudian ada kotak, di dalamnya ada lingkaran, sebuah lingkaran. Lalu berikutnya ada kotak, lalu ada kotak. Jadi kotaknya 3. Kemudian yang D ada kotak, ada segitiga, dan ada lingkaran atau bulat. Kalau kita perhatikan kembali nomor 8 ini, tentu sangat terlihat ya teman-teman, yang berbeda dari yang lain. Karena apa? Kalau kita lihat itu, yang A ini semuanya, yang A ini ada di dalam kotak besar. Kemudian yang B ini juga ada di dalam kotak yang besar. Nah, yang C ini kotak, tapi ada satu yang setengah yang keluar, ada yang keluar walaupun tidak full keluar semua. Nah, yang D ini semuanya di dalam kotak. Ada segitiga dan ada bulatan. Nah, yang berbeda ini kita bisa lihat bareng-bareng, itu yang C. Oke, sangat mudah dipahami ya teman-teman, untuk versi spasial ini sendiri. Jadi versi tes spasial ini sendiri, untuk cara tips mengerjakan soalnya, yang pertama itu lakukan pengamatan sepintas pada semua pilihan jawaban, lalu lihatlah. Jadi pertama itu kita lakukan pengamatan dulu sepintas soal-soal yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu kita lakukan dulu pengamatan. Lalu dari pengamatan itu kita lihat apa yang janggal atau apa yang berbeda nih dari satu dan yang lainnya. Jadi di antara A sampai D kita lihat semua ada yang janggal atau berbeda enggak. Nah, itu di situ cara tips mengerjakan yang pertama. Lalu yang kedua itu tentukan jawaban akhir dengan membandingkan pilihan pertama dan yang kedua. Jadi misalkan antara A dan B itu berbeda nih dari yang lain. Nah, tapi nanti di situ di antara dua yang berbeda itu tadi, kita pilih lagi atau kita seleksi lagi yang mana di antara dua itu yang lebih berbeda dari yang lainnya.
Nah, mungkin itu tips dari saya untuk mengerjakan spatial test ini sendiri. Dibutuhkan sekali kecermatan dan ketenangan, karena kalau kita tidak tenang dan tidak cermat, tentu kita akan kesulitan untuk mengerjakan soal tes spasial ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk sesi spatial test ini. Nanti selanjutnya akan saya bagikan lagi tes-tes spasial yang lainnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tetap pantengin terus di channel kita ini. Oke, terima kasih.